Ada seorang laki-laki yang ingin melamar saya, Mas, bagaimana di Pak Hakim? Akhirnya Pak Hakim dia tanya sama pihak kampung, dia tanya sama keluarga daripada suami dan anak tersebut yang masih hidup. Dari hasil keterangan saksi menyatakan bahwasanya anak itu nggak pernah dilihat setelah tsunami itu, sehingga hakim memutuskan dia sudah meninggal dunia. Ketua balik. Lalu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, karena ini sudah 6 bulan berlalu, jadi diambillah masa kita kalau kematian 4 bulan 10 bulan, dianggap sudah terjadi waktu tsunami, dan ini dihitung dari belakang dan dari PKB. Yang ini adalah anak pertama. Jadi pertanyaan, dalam kasus ini boleh nggak misalkan wali daripada almarhum tersebut minta harta warisan langsung dibagi? Yang hadir. Karena kenapa? Si janin tersebut itu biarkan dia hidup secara perkiraan. Makanya nanti dalam masalah warisan ini ada kewarisan mirasul hamli, kewarisan orang yang hamil atau janin yang ada dalam kandungan, sehingga dibuat 5 prediksi. Ya. Jadi contoh yang bagi orang peduli, karena orang peduli alhamdulillah. Ya. Jadi biar mempermudah, ya. Jadi suami meninggal dunia, seorang suami meninggal dunia, ya. Ini almarhumnya meninggalkan ahli waris ada dari istri dalam keadaan hamil, ya. Istri dalam keadaan hamil. Nah, almarhum suami ini dia punya saudara laki-laki kandung. Nah, abang atau wali, ya. Ada saudara laki-laki kandung, kemudian ada juga adiknya saudari perempuan kandung. Nah, jadi pertanyaan, apakah ketika meninggal dunia almarhum ini boleh langsung diminta harta oleh walinya? Tidak, kamu walinya. Dalam kasus itu nggak boleh. Sampai jelas akan kelahiran daripada janin yang ada dalam kandungan istri daripada almarhum. Makanya nanti ada 5 prediksi. Boleh jadi yang lahirnya ini yang pertama apa? Anak laki-laki. Berarti kalau lahirnya ada anak laki-laki, almarhum meninggalkan ada istri, ada anak laki-laki, dan ada saudara kandung. Yang berhak apa siapa? Istri dan anak laki-laki. Karena menjadi anak, walaupun dia baru lahir, itu menghalang saudara. Ya. Berarti istri ngambil 1/8 daripada harta secara hak waris, sisanya untuk anak laki-laki. Mana laki-lakinya kan bayi, mana laki-laki, maka dijaga oleh walinya. Ya, boleh jadi mungkin oleh ibunya sendiri ataupun dijaga oleh wali. Ini ada kewajiban untuk menjaga hartanya ini. Ya. Disebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-6, ya, tentang tanggung jawab seorang wali, yang mana nanti hartanya ini diserahkan kepada anak laki-laki ini atau untuk pemakannya. Kapan? Ketika dia sudah beranjak usia untuk menikah. Wa batalul yatama hatta idza balaghu nikah. Nah, kemudian prediksi yang kedua, boleh jadi lahir anak perempuan. Mau menjadi lahir yang ringan, berarti ada aksi 1/8. Ya, karena mau ada keturunan. Anak perempuan ini dia dapat setengah karena dia anak tunggal semata wayang. Sisa ada hak untuk wali. Nah, jadi pertanyaan, yang membuat wali akan
termasuk ini nanti. Ini yang dapat dua-duanya dapat. Ini bukan hanya yang laki-laki saja, tapi saudara laki dan juga saudari perempuan daripada almarhum. Ya, dua-duanya dapat. Dari mana kita tahu mereka dapat dua-dua? Dalam surat An-Nisa ayat 176. Ya. An-Nisa ayat 176 tentang masalah kalalah, di mana di ayat paling bawah disebutkan apa? Wa in kanu ikhwatar rijal wa nisaa. Kalau seseorang meninggal dunia, ada ikhwatar rijal wa nisaa, ada saudara laki dan saudari perempuan. Valid dari ini sudah ini, maka untuk mereka berlaku kaidah dua banding. Jadi istri dapat 1/8, ya. Anak perempuan dapat 1/2, sisa untuk wali. Kan dibaca ada itu. Bisa, ini sekalian terus secara ilmu perhitungannya. Jadi ada istri dari dapat 1/8. Kenapa dapat 1/8? Karena ada keturunan berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-12. Anak perempuan dapat 1/2. Dari mana kita tahu anak perempuan dapat 1/2? Dalam surat An-Nisa ayat ke-11. Wa in kanat wahidatan falaha nisfu. Kalau seorang meninggal dunia yang ada satu anak perempuan tunggal, satu-satunya, tidak ada anak laki-laki, maka dia dapat bagian setengah, ya 1/2. Kemudian sisa untuk saudara laki dan saudari perempuan. Ini ashabah. Mereka dapat ashabah bil ghairi. Jadi ashabah bil ghairi. Mereka dapat sisa, tapi pembagiannya 2/2 saja. Nah, makin banyak ada itu. Dalam perhitungan masalah pewarisan ada dikenal dengan asal masalah, ya. Ataupun ya, dalam ilmu matematika kita ada namanya KPK, ya. Kelipatan persekutuan yang kecil. Jadi kita lihat penyebutnya ada 8 dan 2. Berarti kan ini habis, ya. Habis dibagi. Berarti dalam hal ini kita ambil bagian yang 8. Karena kalau kelipatan 8, misalkan ini kelipatan 8 dan 2. Kalau 2 kelipatannya berapa? 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Kalau ini 8, 16, 24 dan seterusnya. Jadi yang sama yang paling kecil 8, ya, secara mudah. Maka 8 ini sebagai pembagi. 8 bagi 8 1 kan? 1. Maka istri dapat 1 bagian. 8 bagi 2 4. Maka anak perempuan dapat 4 bagian, 4 porsi. Sisa berapa? Kecoh 5 dari 8. Sisa 3. Sisa 3 coklat. Nah, mau minta kata diri kau kan? Lebih boleh tak awal ini orang kan? Orang kan? Apa dulu? Wali lepas dulu. Maka dalam hal ini sebenarnya ada tanggung jawab wali juga untuk memelihara anak yatim. Ya. Ada tanggung jawab seorang wali untuk menjaga harta ataupun untuk menjaga anak yatim. Karena ya secara pembagian tadi istri hanya dapat 1 bagian. Wali lepas dulu. Maka di sana juga seorang wali juga harus bertanggung jawab terhadap anak. Baik kali ya coba ayat orang pun. Anak itu dengan anak yatim. Ini pernah kejadian di daerah Ketapang, ya. Di Ketapang, Jalan Matai. Kejadian seperti ini, ya. Meninggal seorang suami, meninggalkan ahli warisnya ada istri
anak perempuan 1 orang dan 3 wali. Jadi bila ke orang ketujuh, terus wali dari kampung. Ya. Ketika sampai langsung ketemu dengan istri almarhum, terbagi yang ketemu. Padahal mereka berasal dari keluarga yang kurang mampu juga. Jadi suaminya kerjanya tukang, ya. Istrinya ya semua apa mau tetangga, ya. Kosong rumah tetangga. Anaknya masih kecil, masih kelas 3 SD. Anak perempuan. Nah, jadi ketika datang ke rumah almarhum, istrinya terkejut. Wali kayak lagi dia yang lain, mantap dulu dari Pak Ibu untuk Pak Kecil, satu musyawarah. Ini apa nih? Waktu duduk itu terkelimu bilang, nyo kamu cik menuju apa menurut setelah tapi kalau kita masih putih. Bahwasanya orang dengan kewajiban untuk menjaga anak yatim, anak umum. Ya. Ketika dibuat terang kita mana seperti kalau dibeli, apa pihak wali tidak mau tanda tangan. Berarti kan indikasinya ini kalau ngecok hak kayak orang ya. Sehingga dari pihak kampung mengatakan, oh ya Allah nanti tanda tangan, kamu nanti ngecok hak orang, kamu ngasih hak untuk menjaga anak yatim warga kamu. Sehingga di sana ada prinsip keadilan. Jangan sampai dia hanya mengambil hak tapi tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang orang. Jadi menyenah harta adalah 40 juta. Berarti kan kalau ada pembagian 8, nilai satu bagiannya sama dengan 100 juta. Ya. Berarti istri cuma ngambil 100 juta, jadi 800 juta meninggal almarhum. Setelah diselesaikan harta bersama, dengan harta bersama, istri cuma ngambil 100 juta. Anak perempuan ini dia ngambil 400 juta. Sisa 300 juta untuk wali. Maka di sana juga sebenarnya ada tanggung jawab seorang wali untuk menjaga anak yatim tersebut. Nah, ini kalau kasusnya, kalau lahirnya adalah anak perempuan. Nah, boleh jadi prediksi yang ketiga. Terkait tentang warisan orang yang meninggal, lahir kembar 2 anak perempuan. Kalau 2 anak perempuan jatuhnya bukan 2/3 tapi bukan 1/2 tapi 2/3. Minta persentasikan mau saya dengar kan 1%. 50% kan? Kalau saya dengar ini kan sama dengan 50%. Kalau 2/3 ini jatuhnya hampir 66%. Ya, jadi lebih dari loh. Jadi kalau ada 2 anak perempuan, kasih untuk istri 1/8, 2 anak perempuan dengan 2/3 sisa untuk ini kalau anak perempuannya lebih dari satu orang. Maka kalau kita prediksi tadi, boleh jadi kan orang yang hamil ini, jadi dalam kandungan ini lahir 2 anak perempuan kembar. Sehingga dalam perhitungan berubah lagi. Ya. Kalau di sini misalkan tadi kita buat nilainya setengah karena 1 anak perempuan, kalau ada 2 orang anak perempuan berarti dia dapat 2/3. Nah, berarti pembagiannya udah beda lagi dan apa? Ya. Kita lihat penyebutnya 8 dan 3. Berarti yang sama daripada kelipatan 8 dan 3 berapa? Ya, 20 kan? Lain hanya sama 20 ini jadi asal masalah. Ya. Sehingga 24 bagi 8 3 ya, untuk istri 3 cukup. 24 bagi 3 apa? 2 kali 2 waktu 16 bagian untuk 2 anak perempuan. Tadi kita nggak kali lagi ke atas karena kali 1. Jadi kalau 2/3 jangan lupa kali 2 ke atas. Nah. Kemudian sisa berapa nih buat? Nyoka sekolah dari 20 5 bagian ini nyata. Jadi ini cara hitungnya sudah beda. Kenapa? Porsinya ahli sudah beda juga. Kalau tadi setengah, kalau sekarang 2/3. Ya, sehingga nanti
Kalaulah ada harta peninggalan almarhum misalkan berapa, ya, ada 480 juta, nah bank betul 80 juta. Berarti untuk mencari nilai asal nilai satu bagian 480 juta dibagi 24. Berapa jatuhnya? 24 kali 2 48 ya. Nah, berarti 20 ya. 20 juta itu nilai satu bagian. Istri ada berapa bagian? 3 bagian kali 20 juta aduh 60 juta. Anak berdua anak perempuan ada 16 bagian kali 20 juta. Aduh. Itu. Ya. Untuk saudara ataupun wali ada 5 bagian kali 20 dia dapat 100. Setelah dihitung total semua, aduh, nyopot betul 80 juta sama, habis. Mana Ustaz, di jalan ada lagi mana? Ngomong ada apa-apa. Maka dalam hal ini nanti bisa ditaksir. Ya. Mana taksir yung rumah aduh, ya. Yung tanong aduh. Omongnya tanong luar data kita tarik menteh. Ini teknis dalam pembagian. Boleh kita tarik menteh. Di menteh. Aduh, ahli waris. Kita hitung sehingga masing-masing dapat berapa. Kan kalau laki-laki dan perempuan itu berlaku 2:1. Yang 2 bagian beragam, 1 bagian untuk urinan. Ustaznya kamu dengan bagi secara musyawarah mufakat. Tiba, wujud. Apakah ini bertentangan dengan syariat? Boleh. Pembagian secara musyawarah mufakat itu boleh dilakukan setelah semua ahli waris menyadari bagian mereka secara syariat. Jadi tetap kita harus kasih tahu dulu secara syariat untuk akan 2:1 dengan yang laki yang perempuan. Yang tinggal ibadah akan untuk bagi rata atau bukan. Yang harus dari yang laki-laki yang mengatakan. Misalkan dia bilang kamu akan menutup bagian kamu akan 2:1. Tapi kamu alhamdulillah insyaallah ridha, kamu ikhlas mendukung bagi rata. Itu boleh dilakukan. Tetapi kalau sudah diikrar seperti itu, jangan lupa juga buat perintah tertulis. Jangan karena ada kejadian juga. Waktu akhirnya teman-teman dengan jaya-jaya bagi rata. Beberapa tahun kemudian karena dia ada masalah di perusahaannya, kayak oke kalau dakwah. Ya hancur, makanya harus ada berita tertulis. Pembagian harta warisan secara musyawarah mufakat. Pada hari ini tanggal sekian telah ditetapkan musyawarah secara mufakat daripada harta peninggalan almarhum fulan bin fulan dengan ahli warisnya jelaskan betul. Adapun poin-poin kesepakatan yang pertama tulis betul, kedua, ketiga apa? Lalu tanda tangan semua ahli waris. Sehingga Pak ini istilahnya untuk jangan terjadi permasalahan di kemudian hari. Baik mulai apa? Karena ini pengalaman kami pribadi juga jamaah yang katanya Allah SWT ketika menyelesaikan pembagian warisan di nasabah keluarga, karena mereka sebelumnya ada histori yang tidak baik antara abang beradik bahkan sempat adu fisik, ya, sempat kalau itu dan koimu atau apa setelah saya juga hadir waktu itu duduk setelah isya sampai menjelang jam 12 malam. Nah, akhirnya setelah sehingga yang dapat istri dan juga laki-laki dan anak perempuan. Dan mulai dari prediksi yang berikutnya adalah meninggal dunia. Janin ini meninggal dunia. Maka kalau meninggal dunia baru di sana ada hak mereka istri, di mana istri dapat bagian 1/8, ya sisanya itu adalah untuk wali. Tapi setelah dikurangi berkaitan dengan harta bersama. Baik, ada yang bertanya sekarang? Jika meninggal dunia, jaminan meninggalnya istri 1/8 atau mau 1/4 ya 1/4. Jadi kalau anak berarti dianggap tidak ada anak.
ada keturunan, maka istri dapat bagian 1/4, nanti sisanya 3/4 itu diambil oleh walinya. Seperti itu. Baik, ada yang bertanya? Kita bisa. Kalau lahirnya anak perempuan semua, dan 5 orang perempuan. Ya. Si wali dapat Dapat. Kalau anaknya 2 orang ke atas perempuan semua, boleh jadi 2, 3, 4, 5 cewek atau perempuan semua. Apakah wali dapat? Secara hak mereka tetap dapat. Secara hak mereka tetap dapat. Karena dalam pembagian warisan itu ada dikenal 2 istilah warisan. Ahli waris. Ada ahli waris yang dapat bagian pokok ataupun dikenal dengan ashabul furud. Ada ahli waris yang mendapatkan bagian secara asabah. Asabah ini dia nggak dapat bagian tertentu. Itu akan kita bahas. Ahli waris yang dapat bagian tertentu ini ataupun ashabul furud ini, bagian-bagian mereka telah ditetapkan dalam Al-Quran. Contoh, termasuk bagian anak perempuan. Anak perempuan itu bagiannya ada 2 bagian pokoknya. Yang pertama, dia dapat bagian setengah. Kalau dia tunggal, anak perempuan tunggal, tidak ada anak laki-laki, dan dia hanya 1 orang, dia dapat bagian setengah. Dalilnya dalam surat An-Nisa ayat ke-11. Ini bisa dibuka. Wa in kanat wahidatan falaha nisfu. Kalau hanya 1 anak perempuan saja, maka dia dapat bagian nisfu, setengah, atau 50%. Nah, kalau anak perempuannya 2 orang ke atas, 2, 3 dan seterusnya, maka mereka dapat bagian 2/3. Dari bagian 2/3 atau 66% ini dibagi berapa jumlah anak perempuan? Menjadi 5, berarti dari 66%-nya dibagi 5. Nah, sedangkan untuk wali ini, maka mereka mengambil sisa asabah. Karena di dalam hadis Rasulullah disebutkan apa? Al-hiqul fara'id rabi'atiha fama baqiyatil fara'id fali'awla rajulin kafirin. Jadi berikanlah bagian pokok kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Adapun sisa baru diberikan kepada asabah. Adapun sisa dalam hal ini apa? Yang dapat sisa ini adalah laki-laki. Yang dapat sisa ini adalah laki-laki. Makanya tadi dikatakan al-alikul fara'id rabi'ahnya fama baqiyatil fara'id fali'awla rajulin zakar. Kita tahu rajul itu laki-laki. Zakar ini juga laki-laki. Ini untuk mentakkidkan bahwasanya apa? Yang dapat asabah itu bukan hanya yang dewasa saja, laki-laki dewasa saja. Anak-anak pun dia juga dapat hak. Jadi ini secara urutan asabah ini kita lihat. Urutan asabah ini kan dia dimulai daripada anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki, kemudian ayah kandung daripada almarhum. Ini urutan yang ketiga. Urutan yang keempat, kakek dari sebelah ayah daripada almarhum. Oh, kalau nggak ada yang 1 sampai 4 ini, baru nanti jatuh asabah itu pada saudara laki-laki kandung. Kalau nggak ada saudara laki-laki kandung, 1 sampai 5 ini nggak ada, jatuh ke nomor 6 untuk saudara laki-laki yang sebapak, namanya. Mana sebapak ini, 1 bapak dengan almarhum beda ibu. Mungkin sedikit kita buat istilah. Kemarin kita sudah jelaskan, tapi mungkin karena nggak ada papan tulis, mungkin nggak tergambarkan ya. Contoh seperti ini. Suami menikah dengan seorang istri. Dari hubungan pernikahan mereka ada anak si A dan si B. Kemudian suami ini menikah lagi, kawin dengan istri yang kedua. Ketika menikah dengan istri yang kedua ini ada anak sisi. Sekarang
meninggal dunia suami, almarhum, ini almarhum. Siapa ahli waris? Istri yang mana? Istri dua-duanya. Istri dua-duanya. Kemudian Anak. anak, ketiga-tiganya. Jadi yang dapat itu 2 istri dan 3 orang anak. Nah, jadi dalam hal ini nggak boleh. Oh, lo anak dari ulinan lo dikuasai nanti. Ya. Karena ini adalah anak kandung daripada almarhum ayah kandung. Ya. Maka kalau ini misalkan anak laki-laki, berarti memang itu mulai anak kan berkira ya tetap, nggak ada beda. Ya. Dari harta peninggalan almarhum suami. Oh, nah 2 ringan ini kan bagian untuk 2 ringan. Seperempat itu untuk masing-masing ataupun dibagi 2. Dibagi 2. Nah, kadang-kadang kalau mesti uritan yang dolar, oh mengangkat yang muda lah, lu dari nol kan? Yang muda akan sukses baru orang tua masa ada perempuan bagian sama, tentu ada perbedaan. Makanya nanti ada harta seharkat ataupun harta gonogini, ya. Gonogini ataupun harta bersama. Ya. Jadi yang didapatkan setelah perkawinan. Oh, perkawin yang original yang perkawin misalkan 30 tahun lebih. Itu dilihat apa saja aset yang didapat selama pernikahan 30 tahun. Misalkan toko, umum dan lain sebagainya. Sedangkan istri kedua misalkan baru menikah 3 tahun. Apa saja yang dapat setelah dia menikah selama 3 tahun. Ya. Sehingga ini ada perbedaan berkaitan dengan harta bersama. Karena daripada harta bersama ini ada hak. Misalkan yang dominan bekerja suami misalkan. Tentu istri ketika istrinya statusnya sebagai ibu rumah tangga kan dia juga dapat hak. Secara tak langsung dia kan ada andil juga dalam istrinya bekerja. Misalkan suami pergi kerja, istri di rumah ngurus anak, bahkan ada anak jemput anak les, anak jemput anak sekolah, anak jemput anak ngaji dan sebagainya. Maka dianggap di sana juga ada andil seorang istri. Ya. Makanya dalam KHI ataupun kompilasi hukum Islam yang dipakai di Mahkamah Syariah itu harta bersama dibagi 2, 50-50%. Maka diinventarisir apa saja harta bersama. Hanya belah di awal 50% jok dominan, 50% lagi pihak milik almarhum suami. Kemudian kita lihat apakah suami ini ada harta bawaan. Apa itu harta bawaan? Yang dia dapat sebelum pernikahan, ya. Ataupun yang dia dapat daripada warisan orang tua. Di suami datang menumpuk harta warisan dari orang kecil, ya. Maka itu semua dikategorikan sebagai harta bawaan. Nanti tinggal jumlah misalkan harta bersama, ya. Harta bersama ini setelah ditotal ada nilai 600 juta. Berarti kan di sana ada 50% menjadi hak milik suami, 50% lagi menjadi hak milik istri. Ya, berarti 300. Ya. Kemudian almarhum ada harta bawaan. Setelah ditaksir harta bawaan, warisan dari urun cina, toko dan sebagainya, setelah ditaksir ada nilai katakanlah 200 juta. Berarti total harta peninggalan almarhum berapa? Enggak, ini kan 600 juta. Kan 50%-nya berapa? 300. 300 juta. Berarti total peninggalan almarhum suami 500 juta. 500 juta ini sebelum diparaikan untuk ahli waris diselesaikan dulu kewajiban-kewajiban, termasuk di sana ada melunasi hutang. Hutang itu ada 2 macam, kita sudah bahas kemarin. Ada hutang berkaitan dengan hak Allah, contohnya apa?
dan nazarkan sama Allah. Kemudian almarhum ada nggak zakat yang belum dikeluarkan? Karena ini juga hutang berkaitan dengan hak Allah. Ya. Jadi jangan langsung ahli waris begitu meninggal dunia langsung nanya apa gitu. Banyak ada harta peninggalan almarhum yang sudah kena wajib zakat tapi belum dibayar zakat. Ini ada kewajiban waris untuk menyelesaikan hal tersebut. Supaya diselesaikan hutang, kemudian juga menjalankan wasiat. Almarhum dan wasiat dunia meninggalnya seperti harta juk masjid. Itu harus dijalankan oleh ahli waris. Kalau kita jalankan oleh ahli waris, maka berdosalah ahli waris. Kan ini juga secara tidak langsung berdampak pada almarhum yang harusnya di sana ada pahala yang mengalir untuk orang tuanya. Tapi karena anaknya tidak menjalankan tersebut, ya ini kan tidak ada nilai. Walaupun secara niat itu sudah dapat pahala orang tua. Tapi secara peruntukannya ini anaknya tidak menjalankan wasiat sebagaimana yang diwasiatkan oleh orang tuanya. Nah, jadi ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah 3 hal tadi diselesaikan, baru harta itu dibagi untuk ahli waris sesuai dengan fungsi masing-masing ahli waris. Ya. Jadi kemudian setelah meninggal dunia suami, istri pertama ini menikah lagi. Dia ada masa indah. Ada orang betul itu. 4 bulan 10 hari arba'at asyhur wa ashra. Sudah kematian. 4 bulan atau 3 bulan? 4 bulan 10 hari. Arba'at asyhur wa ashra. 4 bulan 10 hari. Mau ini yang kedua. Satu dulu. Mengenai yang bukan terturu, berarti kan diskon yang terturu. Kalau bahaya. Jadi, kalau sudah selesai masa iddah 4 bulan 10 hari, masa iddah kematian suami, maka dia boleh menikah lagi dengan suaminya yang baru. Nah, ketika misalkan istri pertama ini pasca meninggal suami pertama, setelah selesai masa iddah, dia menikah lagi dengan suami yang baru. Ada anak juga, ada sidi. Sehingga jadi masalah. Ya, pun ketika kita lihat hubungan kerabatan ini, ya. Kita lihat misalkan meninggal dunia si A, ya. Si A ini ini jadi mayatnya, ya. Si A ini meninggal dunia. Maka hubungan si A dengan si B ini apa? Saudara kandung, sabong di atas rumah. Ya. Ini saudara kandung. Hubungan si A dengan si C. Saudara saya. Nah, ini tentunya saudara saya. Sabong ya beda mah. Jangan langsung kita bilangnya saudara kita. Ini ada saudara saya. Dalam bahasa Arabnya akun dihabib. Ya. Akun diab. Ya. Saudara saya. Nah, hubungan si A dengan si B, saudara saya, sama-sama satu emak. Ya. Almarhum punya emak. Si B ini tidak emak. Ya. Tapi beda ya. Berarti ini adalah saudara saya. Nah, ini semua termasuk ahli waris. Karena kenapa? Ada hubungan darah, ada hubungan kekerabatan. Bahkan dalam kasus tertentu, boleh jadi semua saudara ini dapat. Saudara kandung apa, saudara saya apa, saudara ibu juga dapat. Cuma harus kita lihat yang tinggalnya itu laki-laki ataupun perempuan. Tapi dalam satu kasus itu boleh jadi tiga-tiganya ini dapat. Jadi ini
pentingnya kan kita mengetahui silsilah. Ya. Kita mengetahui silsilah, mana yang disebut dengan keponakan, mana yang disebut dengan sepupu, kadang-kadang membalik-balik. Ya. Jadi ini dia harus tahu dari silsilah. Ya. Baik, ada lagi yang mau tanya? Assalamualaikum. Harta bawaan masing-masing. Habisnya uragannya orang besar cuma dulu. Pulkah kuliner yang mendapat harta warisan dari itu, kemudian sebaliknya habis punya tidak macam tu. Orang kita cuma bersih. Pulkah saling mewarisi. Ya. Baik uragan kekulinan kepada kita. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi kita mengatakan bahwasanya sebab mendapatkan warisan itu adanya hubungan pernikahan dengan akad yang sah. Ya. Selama mereka menikah dengan akad yang sah, maka konsekuensinya saling mewarisi. Kalau ada di antara mereka yang meninggal dunia, ya. Jadi disebut pernikahan dengan akad yang sah itu apa? Ketika sudah memenuhi semua rukun-rukun nikah. Walaupun usia pernikahannya 1 hari, beda-beda dulu dalam hitungan jam. Konsekuensinya kalau ada nikah kasar, Pak Uwo masih kan itu, kami umum itu. Pertanyaannya, apakah di sana ada hak yang didapatkan oleh istrinya yang baru melakukan akad pernikahan? Selama dia menikah dengan akad yang sah, walaupun maaf mereka belum bercampur. Jadi selama mereka melakukan akad nikah dengan akad yang sah, maka itu saling mewarisi. Nah, kemudian terkait harta. Ini bagi harta ada. Apakah tadi suami meninggal dunia yang kemarin ataupun seminggu yang lalu dia baru dapat warisan dari ayahnya? Ya. Nah, otomatis harta yang dibagi ini adalah harta yang benar-benar dimiliki oleh almarhum secara sempurna, ataupun dikenal dengan istilah at-tirkah. Dalam bahasa fikih itu adalah at-tarikah ataupun at-tirkah. Yang definisi daripada tirkah itu adalah kullu ma yatrukuhu al-mayyit ba'da wafatihi bi syartin al-inqita'. Jadi segala sesuatu yang dimiliki oleh almarhum, ya, dengan catatan harta itu adalah miliknya secara sempurna. Berarti milik secara sempurna ini kan boleh jadi ada beberapa macam kriteria. Yang pertama, harta yang dia dapat dengan cara jual beli. Yang kedua, harta yang ada dalam tabungannya. Yang ketiga, boleh jadi harta yang dapat dari warisan orang tuanya. Karena itu sudah berpindah hak milik, kan meninggal warisan. Lalu dia dapat warisan dari orang tuanya, maka harta itu sudah berpindah hak milik. Sehingga harta warisan itu jadi milik daripada si suami itu. Lalu setelah diinventarisir harta peninggalan almarhum, ada harta bersama, ada harta bawaan. Kayak kita contohkan tadi, yang peninggalan harta bersama yang telah 2. Lalu harta bawaan itu enggak ada dibelah 2. Harta bawaan itu murni dihitung secara faraid. Berarti punya suami meninggal dunia, di sana ada hak istri sebesar 1/4.
Sisanya baru dikembalikan lagi kepada keluarga daripada almarhum dan ayah. Maka untuk orang tua dapat, ya. Jadi untuk orang tua dia dapat, untuk ibu kandung dapat sepertiga, untuk ayah dapat asabah, ya. Istri dapat 1/4, ya. Karena kalau mereka tidak ada keturunan. Jadi istri 1/4, ibu kandung 1/3, ya. Ayah dapat asabah. Ya. Di dalam kasus ini, ya, dari harta peninggalan orang tua suami pun ini berhak didapatkan oleh istrinya. Ya. Karena itu sudah berpindah milik dari harta almarhum kepada almarhum suami. Ya. Kemudian ketika suami meninggal dunia, maka harta itu juga akan difaridkan kepada ahli warisnya, termasuk pasangannya, karena dia memenuhi sebab mendapatkan warisan adanya hubungan pernikahan dengan akad yang sah. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau meninggal dunia istri, ya, maka di sana juga dari harta peninggalan almarhum istri, ataupun almarhumah istri, ada hak suami. Oh, punya hartanya berapa itu sedekah 50%. Dari mana kita tahu dalam surat An-Nisa ayat 12, walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad. Jadi untuk suami dia dapat bagian nisfu sedekah, ya, daripada harta peninggalan almarhumah istrinya jikalau almarhumah istrinya ini tidak ada keturunan. Fa in kana lahunna waladun, kalau almarhumah istrinya ini ada anak, falakum rubu' mimma tarakna, maka untuk suami dapat 1/4. Jadi detail sekali Allah jelaskan tentang bagian ini. Maka kadang-kadang menurunkannya, ya, yang namanya harta ini kan ujian. Dan ada pernyataan seperti ini, dia mengata itu, ya, bukan mengkawin mengumpul setengah harta. Makanya, ya, kalau tidak mau berbagi harta kepada yang lain, kenapa yang menikah? Ya, ataupun kalau sekarang banyak kejadian orang buat surat perjanjian sebelum pernikahan, termasuk tidak dibahas tentang masalah harta, itu sah-sah saja kalau mereka menyepakati isi perjanjian tersebut. Jadi kami model lagi ya, dibuat surat perjanjian, misalkan dia tidak menggugurkan terkait tentang masalah harta bawaan kepada istrinya. Jadi selama mereka menyepakati sah-sah saja. Kadang-kadang kalau ini juga nggak dibuat, ini dia jadi masalah. Ini ada kasus nih, terutama pernikahan antara duda dengan janda. Jadi kemudian janda ini, ibu ini dia banyak harta peninggalan dari suaminya yang dulu, dan juga ada usaha yang berjalan. Di sebelum menikah, ada calon suaminya ini bilang, lo naik punya masalah usahanya, bisnisnya. Karena dia hanya mau jaga secara lisan saja. Begitu mereka menikah, yang kamu ikut aku, sudah mulai pergi yang naik berkahaya itu. Sedangkan ibu ini merasa risih, dan juga anak-anak dari suami pertama merasa risihnya kan peninggalan dari bisnis atau berusaha yang anak kalau kawin keempat. Nah, sampai waktu itu mereka konsultasi dengan saya, bagaimana Ustaz? Yang awal itu pegang anak ikut jamu, mana pakai ilmu kawin juga anak ikut jamu. Belum solusi lagi ni orang mana you hibah mana dari bunda ke anak ni. Jadi dihibah aset itu kepada anak-anak. Sehingga nanti ya, seandainya bunda atau ibu mereka ini meninggal dunia, nggak ada hak untuk suami yang baru tadi. Ya. Jadi dibuat saja hibah, sah-sah saja hibah ini kan hibah pemberian masa hidup. Hibah ini syaratnya barang itu miliknya secara sempurna, kan bukan harta bersama. Kalau harta bersama harus minta izin. Tapi kalau itu adalah harta bawaan daripada istri, maka
sih mau dihibah kepada siapa saja sah-sah saja, apalagi untuk anaknya itu boleh-boleh saja. Nah, ini tidak termasuk solusi. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini. Nah, betul. Masalah kasus sebelum Pak, Ya. mungkin nggak terjawab sudah tuh masalah di harta bawaan atau benahan juga. Karena yang bunuh suami meninggal suami, namanya istri dua wadah. Harta benahnya itu samakan atau bagaimana? Yang bunuh kena Ya, dua istri itu jadi. ada 2 istri. Yang punya harta aja tergantung kepada itu pajak kawin kan ya. Ya, harta bersama itu pada kawin. Dan bainah atau harta warisan yang dari orang tua itu kan beda aja masa perkawinan yang pun sama gitu. Sama. Jadi berkaitan dengan masalah warisan, harta warisan yang seperempat bagi 2. Nah, berarti masing-masing berbuat 1/6. Ulinan pun berbuat 1/6, ulinan kedua 1/6. Kamu mengenal lele kan? 1/8-nya yang bagi lele. Bukan masing-masing 1/8 kasih ulinan. Jadi tetap dia satu bagian 1/8. Jadi kalau ada 2 istri bagi 2. Yang harta warisan ataupun harta bawaan daripada awam suami. Tapi harta bersama ini jelas ada beda. Meskipun ulinan pun mulai dari nol, mereka sudah berusaha sekian puluh tahun, ada aset yang dibeli dan sebagainya, maka itu dihitung aset-aset yang didapatkan setelah perkawinan ini itu adalah harta bersama. Sedangkan istri kedua misalkan baru legal berkawin, kadang sih ada harta bersama, ada aset satu yang didapat selama 3 tahun itu, maka jangan habis. Dan dalam hal ini ya boleh ini nggak ada hitungan harta bersama. Paling tidak ya si istri yang kedua ini kan dapat nafkah daripada suaminya. Jadi ini tentu ada perbedaan. Tapi kalau harta bainah atau harta warisan tadi itu secara porsi mereka dibagi sama 1/8 bagi 2. Kalau ada 3 1/8 bagi 3. Kalau ada 4 1/8 bagi 4. Ya, Saya langsung juga ya. Sidro ayah ya, meninggalkan harta yang banyak, kemudian ini garis kawin mendung. Berarti kau pergi warisan tau. Tiba-tiba meninggal seorang anak, kemudian dia cucui, dia bagi sama anak ke anaknya. Oh, jadi kita gambar di sini ya. Biar tahu posisinya. Jadi ketika ada seorang orang tua punya katakanlah 4 orang anak, semua anak-anak ini sudah menikah, karir. Jadi ada almarhum, belum, ada orang tua, dia punya 4 orang anak. Ada laki-laki, perempuan misalnya. Ya. Semua anak ini sudah dalam keluarga. Ya. Lalu suatu ketika katakanlah meninggal anak pertama. Anak pertama ini meninggal tahun 2022 misalnya. Ya. Meninggal. Status dia sudah berkeluarga, ada istri dan ada keturunan. Dengan cucu ada di ada cucu. Nah, katakanlah orang tua ini sudah meninggal atau belum? Belum lagi. Belum. Tiba-tiba meninggal. Hah? Tiba-tiba akhir kan meninggal. Akhir kan meninggal sih, meninggal. Tinggal cucu. Meninggal. Meninggal. Kalau dia semasa hidupnya pernah memberikan wasiat,
Yang meninggal cucu dari yang pun. Ini harus dijalankan. Ya. Karena ini jatuhnya hukum wasiat kepada cucu boleh. Ya. Yang tidak boleh itu sebenarnya wasiat itu ahli waris inti. Ya. Kecuali ada kesepakatan semua ahli waris. Ataupun seperti ini, orang tua bilang sebelum meninggal dunia, dia kalau meninggal itu harta aku bagi sama termasuk kerana abang yang awal meninggal dunia. Yang gimana? Maka dalam hal ini perlu persetujuan sama ahli waris, karena kalau bicara wasiat itu sebenarnya peruntukan wasiat itu bukan untuk ahli waris. Secara umum wasiat itu ada dua. Ada wasiat kebaikan, ada wasiat harta. Nah, wasiat kebaikan ini harus disampaikan oleh orang tua kepada anak. Misalkan seperti Nabi Yakub alaihissalam menjelang ajalnya itu disampaikan, dikumpulkan semua anak-anaknya, lalu dikasih wasiat kebaikan, ma ta'kuluna min ba'di, apa yang kalian semua ketika aku sudah tiada. Misalnya hanya ayah mak ya untuk kedua semuanya. Ini wasiat-wasiat kebaikan juga ke lalu menyenangkan maksudnya. Ini juga wasiat kebaikan. Nah, tetapi nanti wasiat harta ini tidak boleh diberikan kepada ahli waris kecuali atas dasar kesepakatan semua ahli waris. Misalkan seperti ini, ada orang tua sebelum meninggal dunia dia buat surat wasiat, aku pakai surat, termasuk cucu dianggap menggantikan posisi ayahnya yang sudah meninggal dunia. Nah, lalu semua ahli waris sepakat dan ditulis untuk anak pertama dapat ringkep ABC, atau anak pertama yang diwakili oleh keturunannya dapat ringkep ABC, anak kedua ABC, dan ketiga ABC. Lalu mereka sepakat dan mereka melakukan menandatangani. Boleh nggak wasiat seperti itu? Boleh, atas dasar kesepakatan semua ahli waris. Ya. Yang hadir wasiat ke ahli waris, bagaimana? Kalau wasiat ini disampaikan kepada sebagian ahli waris dan tidak diketahui oleh sebagian yang lain, kan betul ya? Kan ada satu anak kan tinggal sama orang tuanya. Anaknya yang bertimbangan nanti. Lalu suatu hari orang tuanya bilang, anak itu, yo rumahnya jauh karena lo kan bertimbangan. Jadi sehingga jadi masalah apa? Ketika meninggal dunia orang tua, nanti anak ini dia akan bilang di hadapan ahli waris yang lain, jangan emak akan memegang baklo rumahnya jauh dulu. Ahli waris yang lain kan tanya, Pak Budi mana kamu anak betul-betul? Oh, nah, bahasa bodoh berpegang. Apa namanya? Yang itu belumnya nanti. Itu nggak boleh. Ya, karena sekarang ini nggak kuat. Makanya dalam hal ini setidaknya ada berita tertulis ataupun diketahui oleh semua ahli waris. Namun dalam membuat surat wasiat tadi, itu kalimatnya harus rinci dan detail. Jangan mengandung dua makna. Ini ada kasus kejadian di daerah Prada, Banda Aceh. Jadi dibuat surat wasiat. Anak pertama dapat item ABC, anak kedua ABC, anak ketiga ABC. Tapi ada satu item itu, satu poin itu disebutkan apa? Tanah yang ada di lokasi A, kebetulan lokasinya strategis, seluas